Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah Ageng Pratiwi dan teman saya Wahyu Purnawati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang advokasi perokok elektrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ini ada identifikasi isu, di mana isu advokasi yang muncul itu terkait rokok elektrik, di mana isu advokasi ini itu muncul karena prevalensi yang tinggi di kalangan remaja. Nah, hal-hal tersebut itu disebabkan karena adanya lingkung regulasi yang lemah, di mana belum ada peraturan daerah yang jelas tentang penjualan, akses, dan iklan rokok elektrik. Kemudian ada pun um, paparan iklan yang tidak terkendali, di mana media lokal ini menjadi saluran pemasaran yang luas tanpa kontrol, sehingga menormalisasi pemakaian rokok elektrik dan menarik minat remaja. Kemudian ada pun risiko ketergantungan nikotin dan kesehatan pada jangka panjang, di mana rokok elektrik ini kan berperan memaparkan remaja pada nikotin yang sangat adiktif dan merusak perkembangan otak serta dapat menimbulkan cedera pada paru. Dan yang selanjutnya, karena rendahnya pemahaman remaja, orang tua, dan pendidik tentang risiko nyata rokok elektrik. Baik, selanjutnya yaitu rumusan tujuan advokasi. Yang pertama yaitu regulasi, di mana regulasi ini mendorong penetapan peraturan daerah yang komprehensif untuk mengatur penjualan, periklanan, dan penggunaan rokok elektrik, termasuk pelarangan penjualan kepada usia di bawah 21 tahun dan pelarangan iklan di media lokal. Selanjutnya, yang kedua yaitu pencegahan. Pencegahan ini yaitu dengan menurunkan prevalensi percobaan dan penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja urban sebesar 20% dalam waktu 3 tahun setelah implementasi program. Selanjutnya yaitu yang ketiga perlindungan, yaitu perlindungan tersebut memperkuat kapasitas sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mencegah dan menangani penggunaan rokok elektrik melalui pendidikan kesehatan berbasis bukti. Yang keempat yaitu kesadaran, di mana kesadaran ini dapat mengubah persepsi publik dengan norma sosial di kalangan remaja untuk tidak melihat rokok elektrik sebagai produk yang aman, keren, atau tanpa risiko. Kemudian strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi terhadap pemerintah daerah, di mana menggunakan polis advokasi dengan melobi anggota DPRD Komisi 4, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dengan menyajikan data prevalensi lokal dan riset ilmiah tentang bahaya pada remaja sebagai dasar urgensi pembuatan regulasi. Kemudian ada pula strategi advokasi terhadap sekolah dengan pendekatan school-based advokasi melalui melatih guru dan konselor sebagai agen pencegahan, serta memperkenalkan modul kurikulum tentang adiksi nikotin dan bahaya rokok elektrik. Dan yang terakhir ada strategi advokasi terhadap media dengan pendekatan media advokasi melalui kampanye media sosial dan konten media cetak dengan pesan yang kuat dan bukti ilmiah tentang dampak kesehatan. Selanjutnya, rancangan kegiatan. Yang pertama yaitu ada edukasi berbasis bukti ilmiah, di mana kita akan memberikan materi tentang dampak rokok elektrik berdasarkan jurnal kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan subjek. Yang kedua yaitu dengan diskusi terarah, dengan menggali pemahaman awal, persepsi, dan sikap subjek terhadap isu vape secara langsung. Dan yang ketiga yaitu pemberian data empiris, yaitu dengan menggunakan data preferensi. Misalkan 40% remaja pernah mencoba vape, dan untuk itu hal tersebut itu untuk memperkuat kesadaran kritis. Dan yang terakhir yaitu penyusunan polisi brief sederhana, yaitu dengan menyusun dokumen advokasi sebagai bentuk output perubahan pengetahuan menjadi tindakan. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, di mana monitoring ini meliputi partisipasi aktif subjek dengan mengamati keterlibatan dalam setiap sesi edukasi dan diskusi. Kemudian ada respon terhadap materi, di mana menilai pemahaman awal, pertanyaan yang diajukan, serta keterbukaan terhadap informasi baru. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pretest dan post-test sederhana untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi, serta progres penyusunan polis
brief, di mana memantau kemampuan subjek dalam mengolah informasi menjadi dokumen advokasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi, di mana output yang atau hasil langsungnya itu adalah subjek mampu menghasilkan polis brief sebagai bentuk produk advokasi awal. Kemudian outcome-nya itu terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap terhadap rokok elektrik. Kemudian impact awalnya yaitu atau indikasi perubahan perilaku, munculnya inisiatif atau ketersediaan subjek untuk melakukan advokasi di lingkungan kampus. Kemudian metode evaluasinya itu um, perbandingan hasil post-test, pretest dan post-test, kemudian observasi perubahan sikap selama proses, serta analisis kualitas polis brief yang dihasilkan. Selanjutnya, berikut ada referensi yang telah kami gunakan. Dan selanjutnya ini merupakan bukti dokumentasi kita melakukan advokasi kepada salah satu anggota DPM sebagai inisiator perubahan, dan dimana tujuannya itu untuk mendorong salah satu anggota DPM sebagai inisiator untuk menyampaikan rekomendasi serta kebijakan kepada pihak kampus yang atau pemerintah daerah yang terkait. Kemudian kami itu juga menginisiasi program pencegahan oleh salah satu anggota DPM tersebut untuk mengedukasi melalui program pencegahan edukasi dasar bahaya rokok elektrik di kalangan mahasiswa dan remaja dengan kampanye sederhana berbasis media sosial kampus atau dengan kegiatan penyuluhan singkat di lingkungan organisasi mahasiswa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.